Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Dinas Sosial Kabupaten Pasir. Di samping saya ada Pak Yunus, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, kita dengar di Kabupaten Pasir ini korban-korban yang meninggal COVID-19 mendapatkan bantuan santunan gitu Pak ya? Iya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini bantuan dari mana atau besarannya berapa? Mungkin kita langsung aja berbincang-bincang dengan Pak Yunus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan masalah pemberian santunan bagi ahli waris yang korban meninggal karena COVID gitu Pak ya? Terima kasih. Dengan adanya wabah COVID-19 pada tahun 2020, pemerintah pusat itu sudah dari Kementerian Sosial itu sudah menganggarkan untuk bantuan kepada ahli waris meninggal. Awalnya itu dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial itu menganggarkan satu warga yang meninggal se-Indonesia itu 15 juta. 15 juta. Tapi waktu itu seiring waktu berjalan, kementerian berganti dari Pak Yuliani Batubara kepada Ibu Risma. Begitu Ibu Risma masuk jadi Menteri Sosial, beliau kaget. Ini kok banyak usulan nama-nama yang meninggal, sedangkan anggarannya pun tidak ada di Kementerian Sosial. Iya. Kemudian Kementerian Sosial bersurat ke gubernur, ke kepala wilayah, ke gubernur, ke bupati, kepala daerah bahwa bantuan tersebut dibatalkan. Nah, setelah ada pembatalan itu, Gubernur Kalimantan Timur mungkin cuma Kaltim aja kira-kira ini yang mensiasati bantuan yang dibatalkan oleh kementerian. Namun jumlahnya menjadi 10 juta. Itu berdasarkan perintah Pak Gubernur, dianggarkan lewat APBD perubahan provinsi tahun 2021, dianggarkan Pak Gubernur itu untuk menganggarkan, beliau menyiapkan itu 50 M karena berdasarkan perhitungan yang meninggal itu sekian. Alhamdulillah duit itu tidak habis, artinya mencukupi lah. Nah, memang Pasir ini termasuk yang tengah-tengah lah yang meninggal. Yang paling banyak meninggal itu, yang paling banyak mendapat ahli waris itu meninggal Kota Balikpapan. Kalau tidak salah itu 1.150 yang mendapatkan bantuan. Kemudian disusul dengan Kota Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, baru Kabupaten Pasir. Setelah itu mungkin tahu kita. Ya. Oke. Untuk berbicara Kabupaten Pasir sendiri, ini ada berapa jumlah korban meninggal karena COVID di Kabupaten Pasir? Siap. Jumlahnya itu sampai sekarang juga bertambah masih. Iya. Tapi data dari rumah sakit yang kami terima itu kurang lebih 320. Namun ada juga yang tidak meninggal COVID, tapi tidak di rumah sakit. Itu tidak meninggal tidak di rumah sakit rujukan itu berdasarkan peraturan gubernur tidak bisa diberi santunan karena ada peraturan gubernurnya yang meninggal di rumah sakit rujukan. Kalau di rumah COVID tidak dapat bantuan. Jadi yang dapat santunan atau bantuan ini hanya yang terdaftar meninggal di rumah sakit rujukan dan sudah diambil swab dan PCR-nya dinyatakan positif. Itu yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan ini. Nilainya tadi berapa itu? Nilainya 10 juta. 10 juta per jiwa. Seandainya satu keluarga itu ada 2 meninggal, memang kita ada 2. Ya. Ada 2 kepala keluarga yang meninggal suami istri. Di Tanah Grogot itu 2, satu keluarga berdua, sama di desa Lolo atau Kecamatan Kuaro itu juga meninggal suami istri. Dan mereka dapat 2-2. Dapat 2-2. Artinya hitung jumlah meninggalnya ya. Bukan bukan hitung keluarga. Iya, yang meninggal korban. Iya.
Otomatis kan juga kalau dia masih ada anak kecil, otomatis anaknya juga sudah langsung menjadi yatim piatu kan, kasihan juga. Oh ya. Nah, jumlahnya tadi ada 230. Yang kita usulkan ke provinsi itu 261. Dan itu sudah cair semua, sudah clear lewat Bank Kaltintara. Cuma hanya satu. Jadi 261, satu ini orangnya sampai sekarang tidak ditemukan ahli warisnya ini. Dihubungi tidak bisa, di tempatnya tidak ada, ya tapi ya uangnya mungkin kemungkinan kalau masih datang orangnya masih bisa diambil di bank. Tidak ditemukan keluarganya. Itu kemana cerita ya awalnya, Pak? Ceritanya mereka ngajukan itu lewat Kecamatan Kuaro. Kecamatan Kuaro menghubungi yang bersangkutan, orangnya sudah pulang ke Jawa. Jadi ahli waris ini mungkin hampir 5 jiwa yang sudah pulang ke Jawa. Di Batu Engo itu, Kecamatan Batu Engo itu ada 2 yang sudah pulang ke Jawa ahli warisnya. Di Senaken ada 1 kalau tidak salah. Di Batu Kajang ada 1. Mungkin hampir 5 orang yang meninggal istrinya. Meninggal keluarganya COVID dan masuk dalam rujukan rumah sakit. Ya, sudah mengajukan bantuan. Tiba-tiba tapi begitu mau dicari, dibayar, pokoknya pulang ke Jawa. Keluarga berkas lah, cawat berkas ke Jawa. Nah, kalau kasusnya seperti itu, artinya dia sudah memenuhi syarat sebenarnya menerima bantuan, tapi pihak keluarga ini dinas sosial sudah berusaha mencari, menghubungi, nggak ketemu keluarga. Sebagian itu masih ada yang datang. Di antara yang pindah itu hampir semua menghubungi kita dan kita rekomendasikan ke bank mencairkan. Hanya 1 warga yang kita tidak bisa ketemukan. Karena mereka harus alamatnya di mana? Alamatnya di Kecamatan Kuaro. Kecamatan Kuaro ya. Sekarang pindahnya itu di Kabupaten Tulungagung yang mungkin sekarang ini lagi viralnya kebanjiran kemarin ya. Iya. Nah, mungkin apakah kita tidak bisa menghubungi ya kita. Artinya tapi kalau pihak keluarganya itu tahu ada bantuan, dia datang ke sini, dia ngurus kembali, itu bisa dapat ya? Bisa dapat. Karena uangnya sudah di bank. Sudah di bank dan datanya syaratnya memang dia memenuhi Pak ya? Oh iya. Jadi berarti untuk ahli waris yang ada di Kabupaten Pasaman sudah menerima semua Pak ya? Iya, yang sudah mengajukan. Iya, yang sudah mengajukan. Yang belum mengajukan itu ada kurang lebih 60. Pertama, ada ahli waris yang tidak mengajukan, alasannya tidak mau karena mungkin mampu. Kemudian ada yang tidak tahu, ada yang terlambat, ada yang masih berkutik dengan siapa ahli waris. Itu jadi setelah kita antar berkas deadline tanggal 30 Oktober, baru mereka datang ke sini menyerahkan berkas. Tapi dinas sosial sudah diberi batas tanggal 30 Oktober. Di provinsi tidak menerima lagi berkas itu. Memang ada benarnya provinsi tidak menerima berkas karena itu mau cepat dibikinkan SK Gubernur dan disalurkan sebelum tanggal 25 Desember. Jadi ya mau tidak mau kita tidak bisa membantu. Nah, mudah-mudahan tahun 2022 ini ada kelanjutan bantuan tersebut. Karena yang meninggal pun juga masih ada. Setelah tanggal 30 Oktober itu ya kita lihat sendiri berita-berita setelah batas itu masih ada meninggal. Tapi sudah mereka tidak bisa lagi mengajukan karena batas waktu pengajuan santunan sudah tutup. Oh, jadi poin cairannya berarti langsung ditransfer ke rekening Bank BPD, Bank Kaltintara ke rekening penerima ahli waris. Ya. Jadi tidak langsung tunai dikasih gitu Pak ya? Kira mereka urusan dengan bank. Jadi kita tidak ada urusan dengan duit. Iya. Syaratnya tadi itu aja Pak ya? Syarat utama itu ada PCR dan rekamnya di sini ada COVID meninggal dunia karena konfirmasi COVID-19 pada saat dilakukan perawatan di fasilitas kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil PCR dan atau antigen yang tercatat dalam new record. Oke. Artinya keputusan ini jelas betul Pak ya aturannya gitu ya.
Kalau di puskesmas tidak bisa, karena puskesmas tidak ada swab dan tidak ada PCR. Berarti harus meninggalnya di rumah sakit rujukan pemerintah. Oke. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Tambahan Pak Yunus. Seandainya ada pun juga warga kita yang meninggalnya di luar Kabupaten Pasir, warga Kabupaten Pasir, Balikpapan, Samarinda di Jawa, itu kita tetap mereka berhak mendapatkan. Meninggal di Balikpapan itu ada berapa orang? Iya. Tinggal di sini dirujuk ke Balikpapan, atau memang lagi posisi mereka sakit di Balikpapan, di Samarinda, di Jawa pun juga ada, tapi lengkap dengan data-data yang diperlukan. Ya, diperlukan dengan syarat dan ketentuan. Yang penting dia beralamat di sini Pak ya. Alamat di Kalimantan Timur. Alamat di Kalimantan Timur. Ya. Terus dia mungkin meninggalnya di daerah Pulau Jawa atau di Sulawesi. Ya. Tetap kita ajukan. Dan tetap diterima oleh provinsi. Oh, gitu. Oke, guys, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Yunus, penjelasan tentang penerimaan santunan bagi ahli waris korban meninggal karena COVID-19. Jadi cukup jelas beliau tadi menjelaskan apa syaratnya, berapa jumlah yang diterima, siapa saja, berapa jumlah ahli waris yang menerima, sudah dijelaskan semua. Terus masih ada satu lagi tadi itu yang tidak ditemukan itu Pak ya, pihak keluarganya ya, alamatnya ya. Karena dulunya beralamat di Kuaro, tapi begitu sudah pernah mengajukan untuk permohonan bantuan, tapi begitu sudah mau dicari orangnya sudah nggak ketemu lagi. Sudah berusaha dinsos nih Pak ya. Sudah berusaha. Kami lewat kepala desa, lewat camat, lewat masyarakat di situ. Oke, lewat pengumuman sudah. Oke, guys, seperti biasa sebelum berpisah kami selalu menyampaikan kepada Arab wa kadu jaridur al-sayfi Qur'an wala Qur'an lima jahra lisan. Kalau pedang melukai badan masih ada jalan untuk sembuh, namun kalau lisan melukai hati mana obat akan dicari kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.